Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin kami dari kelompok 5 kelas E1 Manajemen. Kelompok kami terdiri dari Kausar Azul, Putri Puspitasari, Nurul Aini, Adinita Iranda, dan Rainat Alamsyah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang tips and trik presentasi bisnis yang baik. Karena ada pepatah mengatakan, a good relationship start with a good communication. Yang artinya, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik agar bisa menjalin hubungan yang baik juga. Oke, langsung aja yuk cus ke materinya. Selamat menyaksikan. Apa itu presentasi bisnis? Presentasi bisnis adalah media di mana kamu dapat mentransformasikan pikiranmu ke dalam satu rangkaian sajian audiovisual yang lengkap kepada orang lain. Tidak cukup menguasai materi, presentasi bisnis juga menuntut kamu untuk cakap berbicara di hadapan khalayak. Menurut Joko Purwanto, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan. Informasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Salah satu tujuan presentasi bisnis yang paling umum adalah menyampaikan atau menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan tentu saja harus menarik, mudah dipahami, dan enak didengar audiens. Hindarkan bentuk-bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan bahasanya sulit dipahami. 2. Menghibur audiens. Artinya, untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seseorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Dan yang perlu diingat adalah bahwa humor yang diselipkan dalam suatu presentasi bisnis hanyalah sebagai selingan dan bukan yang utama. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Selain memberi informasi yang menghibur, presentasi bisnis juga memiliki tujuan untuk dapat menyentuh emosi audiens dengan gaya bicara dan intonasi suara yang menarik sehingga seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu atau hanya dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Dan yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuai yang dikehendaki pembicara. Sebagai contoh, pembicara menghimbau para karyawan untuk mempertegas komitmennya meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan daya saing perusahaan melalui peningkatan kualitas produk dan sejenisnya. Pada bagian ini, aku akan jelasin tentang tips and trik dalam melakukan presentasi yang baik. Poin pertama yang harus kita perhatikan dalam membawakan presentasi adalah gali informasi tentang audiens dan susun rencana kegiatan presentasinya. Apa tuh maksudnya? Jadi kita harus mengetahui dulu tuh audiens kita itu siapa. Apakah mahasiswa, murid, atau mungkin pejabat, sehingga kita bisa menyesuaikan suasana dan presentasi akan berjalan dengan baik. Lalu untuk susun rencana kegiatan presentasi, artinya kita harus prepare nanti itu presentasi kita bakal bagaimana berjalannya, seperti kita akan menjelaskan berapa menit, atau mungkin mau ingin diselingi dengan games atau tanya jawab. Jadi kita sudah punya pandangan presentasi akan berjalan seperti apa. Poin yang kedua adalah menetapkan tujuan presentasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, presentasi sendiri memiliki 4 tujuan. Jadi kita harus memahami tujuan apa yang ingin kita capai dalam melakukan presentasi tersebut. Lalu poin yang ketiga yaitu kuasai dan susun materi presentasi dengan baik. Sebagai pembicara atau pembawa materi, kita harus sudah paham betul materi yang akan kita bawakan. Kita dapat mempelajarinya lebih dari yang akan kita sampaikan. Siapa tahu kan kalau ada yang tanya di luar materi presentasi yang kalian tampilkan, kalian udah tahu tuh jawabannya. Poin keempat yaitu membuat slide presentasi yang menarik. Slide presentasi tidak harus diisi full tulisan yang akan kita sampaikan.
karena itu akan membuat audiens merasa bosan dan malas dalam menyimak presentasi kita. Kita cukup menulis poin-poinnya saja, selebihnya kita yang akan menjelaskan. Itu lebih interaktif kepada audiens. Dan untuk tampilan, jangan menggunakan terlalu ramai hiasan, karena itu akan merusak pandangan, jadi nggak enak ditontonnya. Seperti itu. Lalu, poin kelima yaitu siapkan peralatan presentasi. Sebelum presentasi dimulai, kalian harus mengecek tuh peralatannya ada yang salah atau tidak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila kalian membutuhkan properti lebih, kalian bisa menyiapkannya terlebih dahulu. Lalu, poin keenam ada lakukan latihan presentasi. Untuk melakukan latihan presentasi, kalian dapat berlatih di depan cermin. Agar saat presentasi nanti, kalian bisa lebih siap dan tidak gugup saat menghadapi audiens. Poin ketujuh yaitu siapkan mental dan fisik. Kalian sebagai pembawa materi harus memiliki mental dan fisik yang kuat, karena kita akan menghadapi audiens yang beragam sifatnya, sehingga kita harus memberi kesan yang baik dengan tampil percaya diri. Nah, itu adalah tips and trik dalam melakukan presentasi yang baik. Alat bantu presentasi. Yang pertama ada blackboard dan whiteboard. Kegunaannya adalah untuk memberikan sebuah informasi maupun gagasannya di mana diberikan kepada audiens. Yang kedua ada flipcards. Flipcards adalah sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Apabila lembar kertas pertama sudah penuh, pembicara dapat membuka lembar berikutnya yang masih kosong dengan mengubah kertas tersebut atau menyobeknya. Yang ketiga adalah transparansi overhead projector. Alat ini memiliki kegunaan untuk memberikan sebuah gagasan atau ide sebuah produk. Yang keempat adalah slide. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan keduanya. Kualitas gambar dan tampilan yang disajikan dengan slide ini cukup baik. Di samping itu juga mudah dan ringan membawanya. Yang kelima adalah papan tulis elektronik. Papan tulis elektronik dapat digunakan untuk membuat catatan, membuat diagram, dan melakukan proses tukar pendapat. Yang keenam adalah panel LCD projector. Fungsi alat bantu ini yaitu untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti infocus atau dinding. Nah, dari penjelasan kita di atas, apakah ada yang belum paham atau sudah jelas? Atau mungkin jika ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat membantu kalian. Thank you yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan di like ya. Bye teman-teman.